Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Pertama, marilah sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah senantiasa memberikan rahmat, nikmat serta karunia kepada kita semua. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli dan sahabat, para ulama mutaqaddim dan takhirin, yang saya muliakan, seluruh jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita niat i'tikaf. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid sunat lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid sunat karena Allah subhanahu. Mari kita lanjutkan pengajian kita tentang masalah kelebihan anak yatim kemarin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hamba-hamba yang sayang kepada anak yatim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsana ila yatimin aw yatimatin kuntu ana wa yahu fil jannah. Kata Rawahul Hakim wa Tirmidzi. Barang siapa berbuat kebajikan kepada anak yatim yang laki-laki atau anak yatim yang perempuan, niscaya kata Nabi adalah aku dan dia di dalam surga seperti dua jariku ini, kata Nabi. Barang siapa berbuat baik kepada anak yatim, yatimun aw yatimah, yang laki-laki atau perempuan, kata Nabi, dia dalam surga denganku. Kata seperti dua jariku ini, kata Nabi. Artinya tidak bisa dipisahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang berbuat baik kepada anak yatim di akhirat satu derajat surga, insyaallah taala. Mungkinkah kita masuk surga? Sangat mungkin. Itu semuanya keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kon ba katanya. Menyebutnya cara lain mungkin ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim wa habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ya Tuhanku, lunhan patut tamong syurga, lunhan etun menyonetut lam nuraka terimong taubat lut, benar ampun segala dosa karena rohnya maha pengampun bandum hamba. Menyecara lahir tak kalau sungguh tidak mungkin. Bahkan tak kalau cara lahir tidak mungkin. Kenapa? Tidak layak ibadah kita sedikit ini membayar tiket untuk masuk surga. Hanya mungkin. Tapi Allah bisa saja. Barangkali lelu yang hanya mungkin, salah satu yang memungkinkan dengan sebab berkah dan pelihara anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim, kata Nabi,
barang siapa berbuat yatim kepada anak yatim, besok beserta kulam syurga. Antara dia dengan aku, kata Nabi, seperti dua jariku, tidak pernah pisah. Mungkin Ronan, roh kelebihan, baju roh kelebihan, kalian amalan kurang, sembahyang sunat jarang, sembahyang wajib mentong bolong-bolong, kadang tinggal-tinggal tiga kau. Nah, hati menyangkut kasih sayang kepada anak yatim. Barakali Ronan kepada syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendal dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Man dhamma yatiman lahu wa li ghairi haqqa," yakni Allah taala, "wajibal jannah," rawahu Tabrani. Artinya barang siapa menghimpunkan akan anak yatim baginya atau bagi orang lain daripadanya hingga mengkayakan Allah Subhanahu wa taala akan dia, nescaya wajib baginya syurga. Hadis yang dirawi oleh Tabrani. Pemana tak himpun? Yang jino katakanlah kita buat panti asuhan, tapi kita asuh. Baik sampai tak menumpang, ada nama panti asuhan. Menjualkan data yatim, menjualkan data fakir miskin, tapi kita tak minta kebahagiaan ini, itu salah. Tapi kepujit, hana sauru tauru, tak minta kena, tak minta ke supaya anak yatim bisa hidup, bisa belajar. Yang masuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibal jannah ke Nabi. Wajib bagi orang untuk tamung syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mampu hanjir paju yatim, boleh yang ada paju. Nyo contoh tauru. Tajak kena, tajak ke mi harian turu apa dit? Mi tu. Gedona boleh, tapi tidak boleh melebihi. Maka dalam ayat nekun, barang siapa memakan harta anak yatim bi ghairi haqqin, karena bukan hak, Allah nepu penuh dalam puji tengah api neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Bani yatimnya na pahala. Ada jalan kita masuk surga karena hadis Nabi. Tapi hati-hati juga, mungkin karena perbuatan kita kepada anak yatim sehingga kita harum surga oleh Allah Subhanahu. Bisa jadi juga karena salah pemakaian, salah penggunaan. Yang jelas melayani, menyantuni anak yatim pahala yang luar biasa, kata Nabi. Wa qala sallallahu fi hadis ukhra, akhrajalakum wa haramalaikum haqqud dhafin yatim wal maratu rawul bukhari. Rawahu Hakim wal Bayhaqi. Kata Nabi, aku picikan atau aku haramkan atas kamu akan hak orang yang dhaif, yaitu anak yatim dan perempuan. Yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Hakim dan Bayhaqi. Yang kejelas apa dia? Kata Nabi, haram memakan harta anak yatim. Artinya harta runai, harta anak yatim. Termasuk juga di antara mereka perempuan-perempuan yang dhaif. Sehingga menghadap apa? Tak menumpang udip, bak nama fukara, bak nama yatim, bak nama dhuafa. Sedangkan kita mampu, hukumnya haram. Kerana mungkinlah. Tak minta semangat kau, minta semangat. Tak pegahkan yatim. Padahal untuk keuntungan pribadi itu hukumnya dosa. Mata cau biha boleh saja. Yang tino tak melebuh, tak belanja. Mau kau mata jid karena dia tak pakon karena yang tajaknya kepentingan yatim. Tapi tidak boleh berlebihan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, terkerti panjang dah. Jikalau berkehendak kasih orang bahawa jadi lembut hatimu. Ubah berlemah hati, ada baca ini. Jikalau berkehendak kasih engkau bahawa jadi lembut hatimu.
dan engkau dapat akan hajatmu, maka kasih olehmu akan yatim, dan menyapu olehmu akan kepalanya dengan tanganmu, dan beri makan olehmu akan makanan manusia, jadi lembut hatimu itu. Salah tabah berlembut hati, berlemah hati, buna tertanam dalam hati kasih sayang kepada yatim. Kemudian yusab, yugusu oleh. Maka sunat berkata juk semangan, tak gusu oleh. Yang mentau berbut. Tapi miona putri-putri anak yatim juk semangan, tak kelalai sampai nyampai le gusu oleh kalau anjali dosa. Ya berbut je yang tika atau kelas SD. Pupailah berlembut hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taibat terasa semangat ketika kita berzikir kepada Allah, merasa rindu dan senang dengan zikir tersebut. Lebih-lebih zikir tersebut, makin panjang zikir makin semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Senang. Karena hati kan lembut. Tapi bila hati hanya lembut, beranggap kuat dan pegang. Tetap kita tidak merasa nyaman kita ibadah karena hati mentong kerja. Bila lembut hati kerja oleh Allah Ta'ala, maka ibadah cara apa lembut? Yang kelagi salah tabah, sayang kepada yatim, santuni yatim, dan tausap kepalanya. Apalagi urut kena megang. Beda pegang urut megang, apalagi urut kena urut raya. Jadi tagu suak ulai yatim terasa seolah-olah ayahnya mengusap kepalanya. Karena ayahnya sudah lama berpisah. Tidak pernah ketemu lagi, tidak pernah mendengar suara lagi. Mau suhar kemana dia yatim. Tapi tagu suak ulai lagi merasa seolah ada ayah sendiri. Makanya pahala yang luar biasa insyaallah taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam habul buyuti ila Allah, habul buyuti ila Allah subhanahu wa taala baitun fi yatimun yukram. Bermula rumah yang terlebih kasih kepada Allah Ta'ala itu rumah yang ada dalamnya anak yatim yang dimuliakan akan dia. Rumah kadang-kadang kena juk bala li Allah Subhanahu kegampungnya karena agak ahli gampung ka sangat dalim. Tapi na sabah rumah dalam gampungnya. Rumahnya na pelihara yatim sehingga balanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang paling dicintai oleh Allah rumah yang na anak yatim. Anak yatim yang tak mulia, tak pudu anak yatim ba rumah tu merasa teruh dan merasa dihormati, merasa disayangi. Ya, lagi yang cara. Bayang lu tak pudu anak yatim di rumah tu ya. Laganya udip dalam penjara. Pajobu, waktu tengah mengai pajobu antara kalah itu, lagi yang tak kalah baji. Kah haji pajobu li. Tengah kena cok tu mambu. Lagi yang tak kalah lah itu, seolah tekan beta bicok tu mambu. Itu tersiksa namanya. Tersiksa. Makanya rumah yang paling gegasih dicintai oleh Allah dalam rumahnya anak yatim yang tasantuni sesuai dengan ajaran agama kita. Mata tayang tu tataya untuk diri hai malaikat. Nyo rumah kamu nak punya rumah. Ahli rumah na limondo yang na sembayang tiro lero ana sembayang. Ke malaikat nyo jauh anak Allah jauh. Nyan kau rumah umpung. Umpung atau haji ana layak ke rumah. Ibadah ke rumah di dalam yang lagi makhluk anak kai. Tapi barangkali dengan sebab na tasantunnya yatim no, ahli waris tu gejuk kelembutan hati oleh Allah karena berkah tasantunnya yatim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hadiah lain gekut amsah rasal yatim hakaza ila muqaddam mirasi wa malahu abun hakaza ila muakhir rasi rawu Tabran rawu Khatib wa Ibnu Askar. Artinya sapu olehmu akan kepala yatim
dengan tanganmu baginya daripada tangkuknya hingga ke hadapannya. Hadapan pula. Pada tengok ilikul dari ikut kena ada gutu ke. Yang lagi cara gutu ulai ni hati. Miana agam je, SMA tak jauh gutu. Tapi miana ini mioka kagai sampai balik gutu ulai tak karai. Kakak tak jauh semangat mentau. Sebab tunang gutu dari no kena ke. Itu fadilahnya. Hingga kepada hadapan kepalanya, dan barang siapa kanak-kanak yang ada baginya bapa, maka sapu olehmu akan kepala itu hingga belakang. Yang kita nak neng mentauhid, nak sunat aku soleh, sunat je. Bunuh gepuga bunuh kan yatim ah. Amsar rasa yatim hakaza ila muqaddir rasi wa malau abun hakaza ila muakhir ra'si. Rawud Hakim wa Ibnu Asar. Sapu olehmu akan kepala anak yatim dengan tanganmu baginya daripada tangkuknya hingga kepada hadapannya, hadapan kepalanya. Kalau ikut tak apa? Dari ikut tak apa kena ke. Sunat ganjurkan. Mungkin mana ketika tersampuh oleh anak yatim terasa oleh anaknya terasa seolah ada ayah kandung yang mengusap kepalanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabul ladzi lahu abun yamsur ra'sah ila khalfi wa yatimul ladzi laisa lahu abun yamsur ra'sah ila muqaddam. Rawahu Bukhari fi tarikh. Artinya bermula kanak-kanak yang ada baginya bapa itu disapukan kepalanya itu daripada hadapan kepalanya itu hingga belakang kepalanya itu. Meyakona yatim dari ikut tak tampu ikut. Tapi meyakona yatim tak tampu dari ikut tamai kena ke. Jadi meyakona nang tanya mentauhid atau cucuk lagi yang tak buat sampuh tapi sunat mungkin. Tapi meyakona yatim dari tangkuk kena ke meyakona anak yang nak bapa dari ke dia boleh ikut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinna yatima minka wa fabi wa amsah ra's bi ra'sih wa ta'ahu min ta'amik wa dzalika yalinu qalb hingga akhir. Dekatkan olehmu akan anak yatim itu daripadamu dan kasih sayang olehmu dengan dia, dan sapu olehmu akan kepalanya, dan beri olehmu makan akan dia daripada makananmu. Maka bahasa yang demikian itu melembutkan akan hatimu dan menyampaikan akan segala hajatmu, kebutuh cita-cita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka watena sapu-sapu hajat aku ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat anak yatimnya ya Allah, tapi sedekah tak usuh oleh ku takun nemputuh cita-cita lu. Misal nak utang bagam hai bayar. Tak pegah ya Allah dengan berkat yatim budi bayar utang lu nya. Alan tak cak sebahagian tak sumbangkan kepada anak yatim. Nya arti apa mana? Nemputuh cita-cita oleh Allah Subhanahu. Tajuk makanan yang tak pajuh oleh tanya. Artinya tak pajuh oleh tanya. Mai yang lebih gau ke ban, nya tak pajuh utang yang kurang gau tajuk kan tim yang lebih god. Beda-bedakan lebih god makanan daun daripada makanan yatim. Yang lebih god juga. Mau makanan tanya yung 15 ribu, tak pegokan yatim yung 20 ribu. Itu boleh. Begitu Nabi makanan berikan makanan lain daripada makananmu. Kiban tak pajuh kuro lagi otak saya. Tak sedekah tak pajuh kuro makanan beri nombor padip. Bro nombor sah tak sedekah kerana yatim juga yang laginya. Orang yang tim sampuh oleh yatim, yang tim bantu, yang kasih sayang di makanan, insya-Allah Allah neputuh segala hajat dan cita-cita.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati daran yuqalu laha daral farhi la yadkhula illa ma faraha yatiman mi'atimil mu'minin, rawahu Bukhari wa ghairu. Artinya bahwasanya adalah dalam surga itu ada satu kampung yang nama kampung itulah kampung kesukaan. Padahal pada ke surga cik laju mangan. Tapi dalam tempat surga mangan, na tabau kampung cik pernah kampung mangan. Dalam surga cik mangan. Artinya kepuka sabau kampung khusus oleh Allah dalam surganya untuk urang yang asuh anu yatim di sinan. Ya, namanya kampung kesukaan, padahal tiada yang masuk akan dia, melainkan orang-orang yang menyukai akan anak yatim daripada berapa anak yatim, orang yang mukmin. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. So temang dalam kampung surganya, surga kesukaan, itulah orang-orang al-muhibbil yatim, orang yang cinta kepada anak yatim. Pada menghadap berah kedua oleh Allah bagi limau surga yang tak gerubah na tu bro dubnan nikmat, apalagi dalam surga. Setelah dalam surga ada kampung khusus untuk siapa? Mereka-mereka yang menyantuni anak yatim pada masa di dunianya. Artinya 2 kali lipat. Surga jika mangan, kampung kesukaan lebih mengalam. Majina tak kalah di Palestin, ana mungkin tersantuni yang subhanallah. Maka kunci salah satu untuk lembut hati, cinta dan kasih kepada anak yatim. Yang betul bagi oleh pakong tu ada hati lu. Kadang lah minggunya tak bawa menot dan tak sedekahkan yatim. Jadi sedekahkan yatim itulah membuat lembut hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In arata antalina qalbak faf'amil miskin wa amsah ra'sal yatim." Rawahu Tabrani wa Baihaqi. Artinya jika engkau berkehendak bahwa jadi lembut hatimu itu, maka beri makan olehmu akan anak orang miskin dan sapu olehmu akan kepala anak yatim. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi. Mereka perlu berlembut hati dan sedekah ke fukara, fakir miskin, dan serta tasan yatim, serta amsah ra'sah, serta tatampuh ulai yatim. Mata rajak berjalan tatampuh ulai mentang je. Kon hanja. Baik tamita pala ataupun dari agak. Jadi kata Honda hari mana, kena taklah. Kata hati aju untuk sedekah tonam, tak buka kepiah tak gutuk boleh. Kaji jaju. Tersinggung mana? Tersinggung. Jadi tamita pala dah, baik penderita atau baik ada tak. Bi sedekah boleh mobil lah baru tak gutuk boleh. InsyaAllah lemah hati. Ketika tersebut nama Allah, merasa nyaman. Dan selewat ke Nabi juga merasa nyaman. Dan berzikir kepada Allah juga merasa nyaman. Kenapa? Karena hati kalmu. Mia hati kalmu, ada nama kebaikan, bamandum tak buat merasa senang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis ukhra, "Inna Allaha idza rada bil 'abdi naqmatan amatal atfal." Maka nisa dan selubihan naqah niqmah walaysa fihim marhum, rawahu Tabrani. Artinya bahasa Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak yang memberi bala dengan hamba itu, maka mematikan ia akan beberapa anaknya yang kecil-kecil. Yang bertajuk ujian oleh Allah taala, anak yang tak sayang kecil oleh Allah. Padahal dia mantau ubin anak tak. Anak kalau benar dosa. Rindu, tak pelara, umur 7 tahun, umur 5 tahun, tengah mengatakan kecil oleh Allah. Ataupun umur 10 tahun kecil oleh Allah. Oh tak kerja kena, tak kerja kena. Mereka hati cik ngaji tu. Kecil oleh Allah. Nyampu mana? Gujuk ujian oleh Allah. Hati yang beri pahala. Ya, baik tak pugah Allah Ta'ala, ya Allah beri baik cok yang kalah 10 tahun cok batul lagi 5. Yang cok beri baik tu Allah Ta'ala. Kita yang paling sayangnya pada gecok yang tak sayang, itulah namanya
ujian. Ketika kita sabar atas ujian, itulah pahala yang lebih besar. Memang lagi ada nanti kau yang tahu dalam nyotok cok nak ada 5 tahun cok. Yang paling betul ni mulai ya tuanku. Kuyu tumayang hai budak tapi nyan dum tani le. Ya memang tapi kau yang betul oleh Allah. Yang paling terkasih siapa anak yang masih kecil. Memang bahasa Aceh buah hati, hotel jatingan, hotel pro bana Aceh. Memang golong tablo kuih khusus kuji. Walaupun kan ni lain tablo mantong golong banget dia kecil oleh Allah. Yang berarti Allah memberikan ujian, memberikan pahala yang besar kepada ulunnya. Inna ujra ma'asabrin. Al-ujru ma'asabrin. Artinya pahala itu padukna berat tabat lamati, begitulah pahala yang Allah berikan yang baik, yang lebih le. Nanti kata mendiki oleh mugrim dong. Mau tahu? Hana beban. Tapi betul gecok anak yang tak sayang. Malah gecok menturut-turut lom. Nah terus hamba Allah gecok anak menturut-turut. Mungkin kau kisah zaman tak pertama gecok anak tua 2 bulan takil lam sehingga anak kali mandor habis mendung gecok. Karena han mampu kita balik tu biarlah kalimat wahai ya Allah ke mak anaknya. Pukul pakai anak lun yang dia anak gua biar tunggu biar apa kau anak lun gecok mendung tua. Ketika han mampu sabar balik. Padahal mungkin lu tak dosa ketika Allah dicabut tempat kasih sayang baik mu paling li ingat hati tu ke dunia gecoknya supaya bulat ke Allah Ta'ala tapi hang mampu tak sabar tekun babah Allah pakai anak lun yang di negeri mentang nempa habis anak gop kau biar hanan cop tak yang kibah hukum dosa tapi karena hai tak sabar le bunuh tapi yang mampu tak sabar insyaallah Ta'ala Allah Nabi pahala yang berlipat ganda. Yang kita kena ujian, gecok oleh anak-anak yang kecil dan dijadikannya akan isteri mereka itu tiada beranak. Maka pada ketika itu menurunkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mereka itu akan bala atasnya. 2 perkara. Yang perkara pertama gecok ujian Allah gecok anak yang mentau bibit katanya. Perkara yang kedua, urun lepas rindu ke anak. Tapi kali 50 tahun kali mutira anak-anak. Juga satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Menyokah anak baik tak kerali, kadang menyokah anak jaga puja. Kakak lagi anak tu. Yang 2 tu. Dan tiada di dalam mereka itu orang yang beri rahmat. Ya rahimahullah Ta'ala. Dan adalah segala hadis kelebihan anak yatim ini hamba nakalkan daripada kitab Arisalah Alamatul Muhaqqiqil Mudaqqi. Nyandang kitab. Ya, hadiah-hadiahnya ya kumpul kitab apa kitab? Risalatul Alamatul Muhaqqiqil Mudaqqi Maulana Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah pada bicara sedekah dan lain-lainnya Allah. Ya, nah kitab nah, apa kitab belum? Kitab Arab ke Jawa kan kalangan Syekh Ibnu Hajar kitab Arab. Itulah beberapa hal untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu menyantuni dan berbuat senang kepada anak yatim. Kemudian tagusu oleh anak yatim dari likut kena ke. Meu tagusu oleh anak yang nak ayah mentang dari ke dia likut. Mudah-mudahan jamaah semua berlembut hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kibal lembut hati ketika tadong sembahyang salli fardhan maghribi 3 rakaatin ma'mum Allahu akbar tersebut nama Allah rindu makin panjang ayat kita baca makin le tasbih kita baca makin merasa semangat dan senang itu artinya urang ka lembut hati tapi mi hati tu kalau lembut waktu baca ayat na lego ina ataina kepu panjang-panjang ka ayat ikut hati babah dah juga ada mau tapi di hati ke dia panjang-panjang ka ayat kepu panjang-panjang ka tip qulil kafirun kenapa karena hati golom rindu golom nikmat golom merasa lezat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala amin ya rabbal alamin.
malamnya kata ada dapat awal 5 minit malamnya insyaallah taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.